Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu sore hari ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. Nah, ini Abu Nawas sudah datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja. Akan tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Nawas. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat hukumannya, pasti dipancung, kata Abu Nawas. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Jawab Abu Nawas. 100 keping uang emas. Di samping itu Baginda Raja harus tertawa tatkala engkau pantati, kata mereka. Abu Nawas pun pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin bahwa Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Pada keesokan harinya, Baginda Raja akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang terdekat Baginda Raja pun diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan begitu cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah, karena Baginda Raja juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang sudah dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Akan tetapi, ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang.
Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato, dan tibalah giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda Raja melihat Abu Nawas tampak duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja pun bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet, Abu Nawas?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda Raja. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." Baginda Raja yang penuh menyarankan, "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda Raja pun bingung mendengar pengakuan Abu Nawas tersebut, karena Baginda Raja melihat sendiri bahwa Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja yang masih kebingungan. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi, aku belum pernah melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja. "Baiklah Baginda Raja yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda Raja, Abu Nawas pun berdiri, kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tidak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Setelah menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas pun merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini, dan nantikan kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.